Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Di tempat inilah sejarah tentang perjalanan panjang kerajaan berusia ratusan tahun dimulai. Catatan sejarah dimulai dengan ditemukannya 7 buah prasasti berbahasa Sanskerta yang ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa. 7 prasasti tersebut menyebutkan sebuah kerajaan yang bernama Kutai Martadipura. Berdasarkan paleografinya, para arkeolog menyepakati bahwa 7 prasasti tersebut ditulis pada abad ke-5 Masehi. Kutai Martadipura saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Di tempat inilah ribuan tahun yang lalu Kerajaan Kutai Martadipura berdiri. Prasasti-prasasti yang disebut Diopa itu juga menyebutkan bahwa Kutai Martadipura dipimpin oleh Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Asmawarman dan cucu dari Raja Kudungga. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, para Brahmana menerima hadiah 20.000 ekor sapi. Atas kedermawanan dari Raja Mulawarman ini, para Brahmana menuliskan nama Raja Mulawarman di Yupa. 7 prasasti yang menuliskan kisah Kutai Martadipura itu kemudian dikenal sebagai Prasasti Yupa dan sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Sampai saat ini, para ahli sejarah sepakat bahwa Kutai Martadipura merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Beberapa ratus tahun kemudian, sebuah kerajaan baru muncul di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Kerajaan baru itu bernama Kutai Kertanegara dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagai raja pertamanya. Berdasarkan catatan sejarah, Aji Batara Agung Dewa Sakti memimpin kerajaannya pada tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Tahun-tahun berikutnya, 2 kerajaan pun berkembang di perairan Sungai Mahakam. Aji Batara Agung Dewa Sakti dan permaisurinya, Putri Karangmelenu, kelak akan menurunkan dinasti para raja Kutai Kertanegara. Hingga saat ini, rakyat Kutai Kertanegara masih terus menyelenggarakan Festival Erau setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatannya terhadap 2 sosok leluhur raja-raja Kutai. Festival Erau yang berlangsung di Tenggarong setiap tahunnya merupakan perayaan adat tertua di Indonesia. Festival ini sudah diselenggarakan sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti masih belia. Pada masa-masa awal berdirinya, Kerajaan Kutai Kertanegara sudah menjalin hubungan dengan banyak negara. Salah satu kerajaan yang memiliki hubungan dekat dengan Kutai Kertanegara adalah Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, tertulis nama sebuah kerajaan yang bernama Tanjung Kutai. Tanjung Kutai inilah yang dikenal sebagai Kutai Kertanegara. Bahkan pada masa tersebut, Majapahit sudah mengirimkan seorang duta besar atau yang dikenal dengan istilah Pati untuk ditempatkan di Kutai Kertanegara. Baik Kutai Kertanegara maupun Kutai Martadipura pada perkembangannya mengalami berbagai ketegangan di antara keduanya. Sebuah hal yang wajar terjadi, mengingat kedua kerajaan itu mencoba menjadi penguasa satu-satunya atas wilayah di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Memasuki abad ke-17, perang pun pecah antara Kutai Martadipura dengan Kutai Kertanegara. Perang itu berakhir dengan kemenangan Kutai Kertanegara. Pada saat itu, Kutai Kertanegara dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mandepa dan Kutai Martadipura dipimpin oleh Maharaja Derma Setia. Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mandepa kemudian menggabungkan 2 kerajaan tersebut dan memberinya nama Kutai Kertanegara ing Martadipura. Kutai Kertanegara merupakan kerajaan maritim, sebagaimana tipikal kerajaan klasik di Nusantara. Hubungan perdagangan terjalin dengan Cina, Jawa, Sumatera, hingga India. Sebagai negara maritim,
Kutai Kertanegara banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai tempat dengan latar belakang budaya dan agama yang bermacam-macam, tidak terkecuali agama Islam. Penguasa Kutai Kertanegara pertama yang tercatat memeluk agama Islam adalah Raja Mahkota yang bertahta dari tahun 1545 hingga 1610. Berdasarkan catatan ini, Islam sudah berkembang pesat di Kutai Kertanegara sebelum terjadinya perang melawan Kutai Martadipura. Sekitar tahun 1732, pada masa pemerintahan Pangeran Anum Panji Mendepa ing Martapura, pusat pemerintahan Kutai Kertanegara pindah ke Pemarangan. Tahun 1735, secara resmi Kutai Kertanegara ing Martadipura menjadi kesultanan ketika pemimpin yang baru naik tahta dengan gelar Sultan Haji Muhammad Idris. Di tahun-tahun selanjutnya, pemimpin Kutai Kertanegara ing Martadipura menggunakan gelar Sultan. Memasuki abad ke-18, VOC pelan tapi pasti mulai menggerogoti kedaulatan di Nusantara. Setelah berhasil memperkuat posisinya di Batavia dan Maluku, VOC pun mulai mengincar Sulawesi. Pada tahun 1739, Sultan Haji Muhammad Idris berangkat ke Sulawesi untuk membantu Kerajaan Wajo melawan VOC. Jalannya pemerintahan di Kutai Kertanegara pun sementara dipegang Dewan Perwalian. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan menantu dari Sultan Wajo Lamat Dukeleng, pemimpin Kerajaan Wajo ketika itu. Pertempuran di Wajo demi mempertahankan kedaulatan negara melawan VOC itu berlangsung sengit. Namun, Sultan Haji Muhammad Idris gugur dalam perang tersebut. Sepeninggal Sultan Haji Muhammad Idris, terjadi perebutan tahta Kutai. Tahta yang seharusnya diteruskan oleh Haji Imbut direbut oleh Haji Kado. Haji Kado kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Haji Muhammad Aliyuddin. Haji Imbut yang ketika itu masih sangat kecil segera dilarikan ke Wajo oleh pembesar istana yang setia kepada mendiang Sultan Haji Muhammad Idris. Setelah dewasa, Haji Imbut kembali ke Kutai Kertanegara dan tinggal di Mangkujenang. Haji Imbut dilantik dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin oleh pendukung mendiang Sultan Haji Muhammad Idris dan memulai perlawanan kepada Haji Kado. Tahun 1780, Haji Imbut bersama pasukannya berhasil merebut Pemarangan. Haji Kado ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tahta Kesultanan Kutai Kertanegara pun kembali kepada pewaris sahnya, Haji Imbut yang bergelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin. Tahun 1782, Sultan Haji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibu kota kesultanan dari Pemarangan ke Tepian Pandan. Nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung, yang artinya rumah raja. Lama-kelamaan, sebutan Tangga Arung dilafalkan menjadi Tenggarong. Jalannya pemerintahan di Tengga Arung dimulai pada 28 September 1782. Tanggal 28 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Tenggarong. Sultan Haji Muhammad Muslihuddin berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1838. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Haji Muhammad Salehuddin. Pada masa kekuasaan Sultan Salehuddin inilah Kutai Kertanegara ing Martadipura bisa dikatakan mencapai puncak kebesarannya. Pelabuhan Tenggarong penuh dengan kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal perang milik Kesultanan Kutai. Selain kekuatan ekonomi dan militernya, Sultan Salehuddin juga mendukung penyebaran agama Islam hingga ke penjuru Kutai Kertanegara. Dukungan dari Sultan ini membuat agama Islam cepat menyebar ke penjuru wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara. Tahun 1844, beberapa kapal berbendera Inggris merapat di pelabuhan Tenggarong. Armada Inggris yang dipimpin James Murray itu menghadap Sultan Muhammad Salehuddin untuk meminta izin mendirikan pos dagang sekaligus hak untuk mengoperasikan kapal uap, sebuah teknologi mutakhir ketika itu.
Namun, Sultan Salehuddin hanya mengizinkan Inggris untuk berdagang di Samarinda. Keputusan ini membuat James Murray marah dan memerintahkan kapal-kapalnya menembakkan meriam ke Istana Tenggarong. Serangan Inggris itu segera dibalas dengan tembakan meriam dari Istana Tenggarong. Serangan balasan ini membuat James Murray dan beberapa anak buahnya tewas. Armada Inggris itu pun lari dari pelabuhan Tenggarong. Insiden tewasnya James Murray ini membuat Inggris berencana melakukan pembalasan. Namun Belanda menekan Inggris dengan menyatakan bahwa Kutai adalah wilayah mereka. Belanda yang sudah memiliki wilayah kolonial yang luas di Nusantara mulai mengincar Kalimantan sebagai wilayah koloni baru. Pasukan Belanda berhasil mendekati Istana Tenggarong dan pertempuran sengit kembali terjadi. Panglima Perang Kutai Awanglong berjuang keras mempertahankan Istana Tenggarong. Sementara itu, karena situasi yang semakin memburuk, Sultan Salehuddin terpaksa diungsikan dari istana. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan pasukan Kutai. Panglima Awanglong turut gugur dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan Salehuddin terpaksa menerima perjanjian sepihak yang disebut Traktat Tepian Pandan. Traktat tersebut mengakui kekuasaan Belanda atas wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Secara resmi, pemerintah kolonial Belanda menempatkan seorang residen di Kutai Kertanegara. Tahun 1882, di masa kekuasaan Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Belanda kembali mengadakan perjanjian pembukaan lahan selama 75 tahun untuk penambangan batu bara. Tambang batu bara pertama di Kutai Kertanegara itu diresmikan pada tahun 1888. Setelah pembukaan tambang batu bara, Belanda kembali melakukan eksplorasi dengan membuka tambang minyak bumi. Ahli geologi Belanda ketika itu, J.A. Huse, bahkan menjuluki Kutai Kertanegara sebagai sungai minyak bumi. Pada kurun waktu selanjutnya, berbagai tambang batu bara dan minyak bumi dibuka oleh perusahaan-perusahaan Belanda di Kutai Kertanegara. Bukan hanya batu bara dan minyak bumi, Belanda juga melakukan eksplorasi gas bumi. Meskipun Belanda memberikan royalti tambang-tambang yang dibuka kepada Sultan, namun kedaulatan Kutai Kertanegara bisa dikatakan sudah berakhir ketika Traktat Tepian Pandan dibuat.